Jemaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat kita tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajar, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, hari ini kita mencoba khutbah tentang psikologi atau ilmu jiwa dalam Islam. Di dalam ilmu psikologi Islam, kita pernah mendengar kalimat yang berbunyi begini: apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan, itulah yang akan menjadi kenyataan dalam hidup kamu. Nah, oleh karena itu Allah dan Rasul membimbing, menata, mengarahkan kita agar selalu berpikir yang positif, yang baik-baik, yang benar-benar, yang jujur-jujur, yang ikhlas-ikhlas, supaya kita merasakan rasa itu, supaya faktanya menjelma dalam kehidupan kita seperti itu. Itu intinya. Nah, hal ini bisa kita analogikan, bisa kita contohkan dengan suatu kasus. Katakanlah mungkin saya bertandang ke rumah teman di malam hari, karena asyik bercerita, tahu-tahunya sudah jam 2 malam. Nah, seketika saya mau pamit, mau keluar rumah, beliau apa dia bilang? Pak Ustadz, hati-hati kalau lewat rumah itu, rumah besar itu yang ada pohon besar itu. Konon kabarnya itu sering terdengar suara perempuan menjerit, suara perempuan menangis, merintih, bahkan ada suara cekikikan. Bahkan ada orang yang menyaksikan ada perempuan yang terbang, mukanya berdarah-darah di atas kepala. Dan yang menyaksikan ini bukan 1-2 orang, banyak. Nah, ini kan cerita ini. Tetapi walaupun itu cerita, sudah jadi pemikiran kita. Efeknya apa? Kalau orang itu pemberani, di depan rumah itu dia berhenti. Aku pengen lihat, ya apa tidak? Kalau dia pemberani. Kalau dia ragu-ragu, akan timbul rasa ngeri, rasa takut, rasa cemas. Bahkan bulunya merinding, sampai-sampai kepalanya itu seperti tidak ada. Tetapi kalau dia penakut, dia akan gas motor itu sekencang mungkin, sekuat mungkin, secepat mungkin. Itu fakta. Jadi apa yang dipikirkan itu yang terasa, apa yang terasa itulah yang terjadi pada diri kita. Nah, itu alasannya kenapa Islam mengajarkan supaya kita itu berpikir yang positif-positif, yang baik-baik, yang benar-benar, yang jujur-jujur, yang ikhlas-ikhlas. Supaya dalam hidup kita itu menjelma rasa itu. Makanya rahasia ini Allah buka pada surat Zilzalah, ayat terakhir saya baca tadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kamu, itu ada faktanya. Kalau itu perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan kamu, itu ada faktanya. Kalau itu perbuatan buruk,
Jadi baik dan buruk, walaupun itu kecil, itu kan menjelma pada diri kita, rasa kita, pemikiran kita, perbuatan kita. Ini yang perlu kita pahami di dalam hidup beragama. Jamaah yang saya hormati, zarah itu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa umumnya itulah sel. Jadi langit dan bumi beserta isinya termasuk tubuh kita itu dibangun dan dibentuk oleh Allah, terdiri dari jutaan bahkan miliaran sel. Ada namanya sel darah, sel urat, sel tulang, sel daging, sel kulit, sel bulu. Kalau kita kupas sel ini berapa lapis? Ternyata ada 7 lapisnya. Lapisan pertama namanya materi atau benda. Lapisan kedua molekul. Lapisan ketiga atom. Lapisan keempat inti atom. Lapisan kelima elektron. Lapisan keenam proton. Lapisan keenam neutron. Yang ketujuh ruang hampa, ruang kosong. Jadi pada tubuh kita ini ada ruangan kosong. Nah, ruangan itulah yang diisi oleh pemikiran kita, yang diisi oleh rasa kita. Dia akan menjelma. Kalau hati kita berpikir positif, maka rasa itu akan mengisi ruangan tadi dengan hal yang positif. Kalau hati kita memancarkan hal yang negatif, sama, dia akan diisi dengan hal-hal yang negatif. Nah, itulah kenapa kita harus hati-hati seketika bersuara, berkata dan berbuat. Kenapa? Karena itu berpengaruh kepada kehidupan kita. Nah, kalau sebatas tubuh badan jasad kita itu yang terjadi, mungkin tidak ada masalah. Tetapi ini direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu bukan nama, tapi penamaan. Kenapa dikatakan penamaan? Karena Allah itu sebenarnya tidak bisa disebut, tidak bisa dikatakan, tidak bisa diceritakan. Tapi kita harus ngomong dia, maka diberilah dia nama Allah. Namun meskipun sedemikian, kita perlu tahu di mana tempat nyatanya Allah itu. Ternyata Allah itu nyata pada ciptaannya, pada langit dan bumi, pada apa yang ada di antara kedua-duanya, termasuk pada tubuh kita yang terbuat dari sel tadi. Artinya, jangan pernah kita berpikir antara kita dengan alam tidak ada hubungan. Jangan. Ingat, kita bernapas dengan oksigen atau angin. Kalau tidak ada oksigen dan angin, mati kita. Kemudian kita minum dengan air. Kalau tidak ada air, mati kita. Ingat, kita makan buah-buahan, biji, sayuran, semua dari tanah. Kalau tidak ada tanah, mati kita. Begitu juga kita hidup di bawah matahari. Di bawah bumi kita ada sesuatu yang panas. Kalau tidak ada matahari 10 hari saja, semua kita akan mati. Kenapa? Semuanya kita jadi es. Nah, kita sering lewat langsung kepada Allah. Kita lupa bahwa Allah itu nyata di alam semesta. Terhadap alam semesta kita lecehkan dia. Padahal alam semesta terperwujudan daripada Allah. Coba perhatikan firman Allah itu. Fa'aina ma tuluduhakum fatsama wajah Allah. Kemana saja kamu melihat, menghadap, disitulah wajah Allah. Bagian terdepan daripada Allah itu alam semesta. Nah, alam ini merespon apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Dia merespon, akhirnya dia mengantarkan apa yang kita pikirkan. Dia mengantarkan apa yang kita rasakan. Itulah makanya kenapa kita sering gundah gulana, gelisah, timbul rasa kebencian, iri, dengki kepada orang lain. Itu diciptakan oleh pemikiran kita. Akhirnya aura kehidupan kita negatif. Kenapa? Didatangkan oleh alam semesta. Dalam bahasa agamanya, didatangkan oleh Allah. Makanya kata Allah melalui Nabi Muhammad, ana inda zoni abdi bi, in zona khairun fa khairu, in zona syarrun fa syarrun. Aku itu hanya mengikuti persangkaan hambaku. Apa yang dia sangkakan? Dia bersangka baik, aku beri baik. Dia bersangka buruk, aku beri buruk. Itulah yang dimaksud dengan hubungan pikiran, perasaan, kenyataan kita yang ditimbulkan oleh Allah melalui alam semesta. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati,
Ternyata agama ini tidak omon-omon, bukan hanya kata-kata kosong. Agama ini bisa dibedah, bisa diamalkan, bisa jika kita campur ia dengan pengetahuan umum. Apakah itu matematik, fisika, biologi, kimia, itu mendukung ajaran agama. Kita sering mengartikan, oh agama itu malah syahadat, masalah sholat, puasa, zakat, haji. Kita kira agama itu sebatas itu. Rukun Islam yang 5 itu hanya dasar untuk membentuk kepribadian kita agar mampu berpikir positif, berpikir benar, baik, jujur, dan ikhlas. Itu guna rukun Islam yang 5. Kalau kita beragama dengan Islam, rukun Islam yang 5 kita amalkan, tapi pribadi kita tidak memunculkan yang positif, itu sudah batal namanya. Itu sudah malang bagi kita. Tidak tercapai target untuk beragama. Apa tujuan beragama? Masuk surga. Apa itu surga? Rasa kebahagiaan, itulah surga. Mau kaya bagaimanapun kita, hebat bagaimanapun kita, berpangkat tinggi bagaimanapun kita, intinya yang kita cari adalah kebahagiaan, itulah surga. Tapi kalau kita tidak tahu rumus-rumusnya, jalur-jalurnya, ya kan begitu. Mau kaya-kaya saja, mau pangkat tinggi saja. Kita lupa apa yang kita pikirkan, itu yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan, itu yang terjadi pada diri kita, kita lupa. Maka banyak orang-orang yang kaya, uangnya banyak, hartanya banyak, dia susah dalam hidupnya, menderita dalam hidupnya, bahkan matinya bunuh diri. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa uang dan harta tidak ada jaminan untuk mencapai bahagia. Tapi banyak juga orang miskin, makannya susah, tempat tinggalnya apa adanya, tapi dia bahagia, memandang dunia ini indah, bersama orang lain juga indah. Kenapa? Pada dirinya terpancar energi positif.